itu justru dikeringkan untuk penggunaan pertanian. Misal Kementerian Pertanian menyatakan luas lahan gambut kita 13,4 juta hektar. Bisa kembali lahan gambut yang tadinya kering, kita gunakan indikator tinggi muka air tanah. Itu bisa kita gunakan. Salah satu aspek penting dari keberhasilan kegiatan restorasi dan dalam jangka panjang ya, itu memang adalah pelibatan masyarakat. Halo, selamat datang kawan SHK. Hari ini kami kedatangan tamu, Mas Imam Basuki. Halo. Beliau adalah peneliti 20 tahun lebih terkait gambut gitu, dan beliau juga fokus di manajemen hidrologi juga ya Mas ya? Seperti itu. Baik, kawan SHK, ini adalah podcastnya KPSHK. Kita akan memulai podcast KPSHK lagi. Sebagai informasi, kita membahas tema hari ini adalah terkait gambut gitu. Di gambut Indonesia kurang lebih ada sekitar 13,4 juta hektar lahan gambutnya. Itu salah satu yang terbesar di dunia ya Mas ya. Tapi sayangnya semakin di sini lokasi gambut kita juga semakin berkurang. Sepanjang dekade terakhir saja kita lihat sekitar 7,7 juta hektar hutan dan lahan kita terbakar gitu. Banyak diantaranya adalah lahan gambut. Sementara secara deforestasi juga itu belum benar-benar turun gitu. Tahun lalu tercatat antara 175.000 hingga 260.000 hektar hutan hilang, tergantung siapa yang mencatatnya. Nah, angka-angka ini juga membuat kita prihatin gitu. Nah, kali ini di podcast KPSHK kali ini kita menghadirkan peneliti Mas Imam Basuki gitu. Selamat datang Mas Imam. Terima kasih. Senang bergabung di sini. Ya, Mas, kita mau menanyakan sebenarnya terkait gambut di Indonesia ini. Nah, pertama adalah seberapa penting sih gambut di Indonesia gitu, Mas? Sebelumnya terima kasih atas kesempatan untuk ikut serta ya dalam kegiatan dari KPSHK. Terkait dengan pertanyaan Mas Bayu tadi, jadi memang kita lihat sebagai tambahan informasi nih, lahan gambut kita memang sedang terancam, dalam arti dari luas keseluruhan yang itu luasannya masih diperdebatkan ya Mas Bayu. Jadi penelitian terakhir tuh dari Kementerian Pertanian menyatakan luas lahan gambut kita 13,4 juta hektar di seluruh Indonesia. Tapi ada juga yang hasil penelitian lain menyatakan sampai 21 juta hektar dari Sumatera, Kalimantan, kemudian Papua gitu. Nah, keterancaman dari lahan gambut di Indonesia memang banyak penyebabnya, terutama akibat dari penggunaan lahan gambut yang tidak lestari. Artinya lahan gambut yang memang merupakan ekosistem rawa gambut gitu, itu sudah banyak dilakukan pengeringan. Artinya air yang ada di lahan rawa gambut dikeluarkan dari sistemnya, dari ekosistemnya, dan menyebabkan lahan gambut yang tadinya basah itu menjadi kering. Nah, dari keringnya lahan gambut tersebut menyebabkan bahan organik yang merupakan bahan pembentuk ekosistem lahan gambut tadi itu menjadi rawan terbakar dan juga rawan teroksidasi, sehingga terjadi dekomposisi lahan gambut dan hilang ke atmosfer menjadi gas rumah kaca. Umumnya sih menjadi gas karbon dioksida. Nah, hal ini jadi juga ancaman yang beruntun dari kehilangan lahan gambut, menjadi juga salah satu faktor yang menyebabkan tingginya emisi gas rumah kaca dari lahan gambut di Indonesia. Jadi memang keterancaman itu sudah terbukti dari hasil penelitian. Terakhir itu 2016 dinyatakan bahwa lahan gambut di Indonesia ini yang masih alami, yang masih berupa hutan lahan gambut alami itu berupa ekosistem yang bagus gitu, tinggal 7%. Jadi bisa teman-teman bayangkan dari 13,5 juta hektar itu yang masih alami ya? Yang masih alami. Jadi ya mungkin kurang dari 2 juta hektar ya yang masih alami dari keseluruhannya itu. Maka jadi tugas kita untuk menjaga apa yang masih baik ini supaya tetap baik dan memperbaiki yang sudah
rusak supaya bisa kembali berfungsi seperti apa adanya. Baik Mas, emang berarti lahan gambut ini penting ya, tidak hanya untuk masyarakat yang di sekitarnya, itu juga untuk keanekaragaman hayati di sekitar maupun untuk menjaga tetap lebih baik lagi gitu. Nah, kalau lahan gambut ini penting, kenapa ada kegiatan-kegiatan yang bisa merusak lahan gambut gitu, kayak pembuatan handil, di mana air lahan gambut yang harus dijaga itu akhirnya keluar gitu ya? Baik. Seperti itu. Ya, jadi kesalahan penggunaan atau manajemen lahan gambut Indonesia di negara kita itu memang dari kekurang tahuan kita sendiri. Bagaimana cara merawat supaya ekosistem lahan gambut itu bisa tetap produktif, ya, menghasilkan ya hal-hal yang berguna untuk masyarakat secara umum. Karena kan memang itu ya mandat dari negara kita ya, bahwa hutan dan alam di negara kita itu memang seharusnya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hanya karena kekurangtahuan kita bagaimana cara merawat ekosistem gambut supaya produktif dan lestari, maka terjadi kesalahan penggunaan. Misalnya ekosistem lahan gambut yang merupakan ekosistem lahan basah ya. Selain mangrove, lahan gambut ini menjadi ekosistem lahan basah yang banyak tersebar di Indonesia. Itu justru dikeringkan untuk penggunaan pertanian misalnya. Untuk pertanian? Iya, kebanyakan untuk pertanian dan perkebunan. Juga praktek-praktek kehutanan yang harus melakukan pengurangan jumlah air yang ada di ekosistem gambut, sehingga perakaran dari tanaman-tanaman pertanian, perkebunan, dan kehutanan itu bisa difasilitasi hidupnya. Karena kalau misalnya di ekosistem rawa gambut yang tergenang gitu, untuk menanam pohon-pohon baru secara teknik pertanian ataupun kehutanan yang silvikultur begitu, itu tidak memungkinkan secara ini ya, secara teknik budidaya. Jadi harus ada pengeringan. Nah, itu sebenarnya kalau kita cermati secara lebih baik gitu, itu tidak sebenarnya penggunaan ekosistem lahan gambut supaya bisa produktif dan memberikan kemakmuran buat masyarakat, banyak pilihan lain yang tidak harus menyebabkan kerusakannya. Ya, itu bisa kita diskusikan lebih lanjut. Iya, sebenarnya banyak pilihan lain untuk tidak merusak lingkungan, khususnya gambut seperti itu ya. Nah, memang berarti ketika kita atau perencanaan kita ketika mau membuka lahan gambut, apalagi yang tinggal 2 juta atau berapa 7% itu ya Mas, yang masih alami, itu perlu dirancang atau dikaji dulu bagaimana sih bisa selaras antara pembukaan kebun dengan menjaga lingkungan agar tidak merugikan di sisi lingkungan ya, seperti itu ya Mas. Baik. Nah, berarti kalau kita melihat gambut sehat dan rusak gitu, kalau udah rusak itu kan susah ya Mas ya mengembalikan ke yang alaminya itu. Nah, ratusan bahkan ribuan tahun itu. Ratusan bahkan ribuan tahun. Karena si gambut itu terbentuk ribuan tahun juga ya. Ribuan tahun. Baik. Nah, itu secara hidrologis atau manajemen hidrologinya apa yang harus dilakukan ya dari pemerintah lah mungkin ya, dari pemerintah dulu atau Jadi pertama kita bicara tentang ekosistem lahan gambut yang masih bagus ya, yang tadi sekitar 2 juta hektar kurang lah ya. Nah, untuk wilayah hutan lahan gambut yang masih baik, yang masih alami gitu, memang disarankan dari berbagai hasil penelitian yang sudah ada begitu, penggunaan lahan yang tidak mencederai berlangsungnya siklus dari pembentukan ekosistem lahan gambut itu sendiri. Jadi kita bicara nih dari perspektif pembentukan lahan gambut. Jadi ekosistem lahan gambut itu terbentuk dari 4 faktor lah sederhananya. Jadi harus ada cekungan secara topografis ya kan. Kemudian harus ada sumber air yang cukup, curah hujan yang cukup. Makanya di wilayah tropis ini sangat memungkinkan untuk terbentuknya lahan gambut. Yang ketiga itu harus ada pohon-pohon juga, vegetasi. Karena lahan gambut itu didefinisikan sebagai jenis tanah ya, ekosistem lahan gambut yang memiliki jenis tanah yang berasal dari hancuran bahan organik. Nah, bahan organik ini sumbernya dari vegetasi yang ada dan hidup di atasnya.
Oke. Oke. Yang ribuan tahun. Yang ribuan gitu ya. tahun itu yang faktor keempat, waktu. Jadi Ya, waktu. secara waktu dia harus memadai waktunya. Nah, hasil penelitian juga pembentukan tanah gambut tadi, jadi tanahnya itu bertambah. Jadi tanah gambut itu kan sebenarnya simpanan bahan organik yang dari waktu ke waktu itu tertimbun di dalam ekosistem. Iya. Nah, dalam setahun itu hasil pengukuran hanya terbentuk sekitar 1 mm umumnya. 1 mili Bahkan dalam- kurang dalam 1 tahun. 1 tahun, Iya. 1 mili. Jadi Mas Bayu bayangkan nih dalam kalau untuk membentuk lahan gambut setebal 1 meter itu butuh waktu berapa? 1000 tahun. Iya, iya, iya. Kalau kayak seperti di Pulau Pisau misalnya, kita ambil Pulau Pisau itu rata-ratanya kedalaman 6 meter. Iya. Jadi kita bisa prediksi bahwa itu gambut hasil timbunan selama 6.000 tahun. Kita belum lahir, nenek moyang kita mungkin belum lahir ya. iya. Nah, itu yang perlu kita hargai bersama. Jadi ekosistem gambut yang masih bagus ini, kenapa kita perlu hargai? Karena itu merupakan proses alam yang panjang jangka waktunya dan memiliki multifungsi, Iya. multifungsi ekologis, ekonomis gitu kan. Nah, kalau kita bisa manfaatkan itu dengan lebih baik, artinya misalnya kalau kita mau memanfaatkan kayu yang ada di lahan gambut, kita harus pilih kayu-kayu yang memang sudah waktu tebang. Iya. Yang tidak akan mengurangi jumlah minimum vegetasi yang harus ada di situ sebagai produksi lahan gambut. Tebang Pilih gitu ya. kemudian dan Iya. tidak dilakukan secara merusak. Merusak, Iya. Kalau prakteknya di Malaysia atau di negara-negara maju gitu, penebangan kayu-kayu dari ekosistem hutan gambut itu dilakukan dengan sistem wiring. Jadi dengan kabel gitu setelah ditebang, dia langsung diangkut tidak menggunakan jalur darat ataupun air, tapi dia dikirimnya dengan kabel-kabel raksasa lah ya. Jadi kayu diekstraksi dari hutan itu tidak merusak lingkungan di sekitarnya. Tidak membuka Iya, lahan tersebut. iya. Nah, kemudian kalau pilihan lainnya lagi adalah misalnya kita dari jasa lingkungan Iya. dengan proyek-proyek karbon. Karena ekosistem lahan gambut ini salah satu ekosistem yang paling besar dalam mengurangi gas rumah kaca dari atmosfer. Jadi dalam setahun itu hasil penelitian saya juga termasuk yang meneliti itu sekitar 10 ton setara karbon dioksida itu diserap oleh hutan ekosistem lahan gambut yang alami, yang bagus gitu. Jadi per hektar itu. Jadi kalau dari jutaan hektar ya, misalnya dari 2 juta hektar yang ada di sekarang ini yang masih kondisinya bagus, itu 2 juta dikali 10 ton per tahun. Jadi udah ada 20 juta ton setara CO2 yang diserap. Yang serap. Dan kondisi yang disimpan dalam bagus itu gambut. ya? Itu hutan alaminya, yang ekosistem masih- gambut. Gitu. Sementara kalau yang udah terdegradasi, itu mungkin malah jadi sumber emisi. Iya. Jadi misalnya hutan lahan gambut yang kering, Iya. yang sudah tidak ada vegetasinya misalnya atau bekas terbakar, itu malah mungkin dia mengemisikan dalam setahun itu mengemisikan beberapa puluh ton setara karbon dioksida per hektarnya. Jadi dia yang tidak ada tanamannya atau Bekas terbakar ataupun kering emisi. gitu, malah mengemisi. Ya. Karena bahan organik yang kering, kalau lahan gambut terdegradasi itu kan kondisinya kering ya, Iya. itu terjadi proses oksidasi. Iya. Mikroba-mikroba yang ada di lahan gambut itu mengoksidasikan bahan organik yang ada, melepaskannya ke atmosfer dalam bentuk gas karbon dioksida. Gitu. Nah, itu jadi kebalikan, yang harusnya dia menyerap dalam kondisi alaminya. Iya. Kalau terdegradasi justru dia jadi mengemisikan gas rumah kaca. Wow. Itu jadi isu global sih. Isu global, Dan itu terjadi di mana-mana. Baik. Makanya itu tugas kita di wilayah gambut yang terdegradasi untuk melakukan kegiatan perbaikan, kegiatan restorasi gambut. Iya. Itu dalam itu akan memberikan dampak yang positif untuk mengembalikan fungsi ekologinya, kemudian juga memberikan keuntungan-keuntungan dari kelestarian ekosistem lahan gambut yang baik gitu. Jadi kalau dipikir-pikir mungkin sebenarnya gambut di Indonesia itu kan termasuk, ya kita punya gambut gitu ya, luas di Indonesia, itu kan harta kita sebenarnya Mas ya. Betul. Dengan ada pembukaan dan lain-lain ya mungkin kita kurang mengetahui manfaat dari gambut itu sehingga lebih mementingkan adanya
perkebunan dan lain-lain. Ya. Jadi faktor lingkungannya kurang diperhatikan. Jadi lebih kepada merugikan kita. Di mana tahun 2015 juga terjadi kebakaran hebat, di mana lahan gambutnya juga jadi habis gitu ya, habis dan sekarang malah lebih mengemisi jadinya gitu. Betul. Ya. Tadi sudah mendengar tentang pentingnya gambut, kerusakan gambut, dan sejauh mana sih kita mengetahui bahwa gambut di Indonesia selain itu sebagai harta Indonesia gitu ya. Kira-kira dengan kondisi gambut yang saat ini gitu, itu intervensi apa yang harus kita lakukan agar minimal kita tidak memperparah keadaan gambut saat ini gitu. Baik, ekosistem lahan gambut di Indonesia itu merupakan harta ya, merupakan kekayaan bangsa kita. Jadi itu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa ya, bahwa di negara kita itu luas sekali lahan ekosistem lahan gambut yang ada begitu, dan termasuk yang paling luas di dunia. Mungkin yang bersaing dengan kita tuh di negara Kongo, di Afrika ya. Nah, dengan anugerah tadi, dengan kekayaan alam tadi gitu, itu seharusnya memang kita bisa melestarikannya dan memanfaatkannya semaksimal mungkin gitu. Nah, ya apa yang kita saksikan sekarang bahwa lahan gambut kita rusak, itu kita lihat dari jenis kerusakannya. Penyebabnya tadi kita sudah bahas ya, adanya pengeringan lahan gambut untuk kegiatan-kegiatan yang memfasilitasi penanaman jenis-jenis tanaman budidaya maupun tanaman kehutanan ya. Nah, akibat dari pengeringan tersebut itu tadi Mas Bayu juga sudah sampaikan ada kejadian kebakaran lahan gambut, dan itu mengemisikan gas rumah kaca yang sangat besar dalam kejadian-kejadian kebakaran lahan gambut. Yang kedua, itu juga terjadinya emisi gas rumah kaca akibat pengeringan lahan gambut. Kemudian juga terjadi kerusakan lahan gambut yang berupa hilangnya jenis-jenis endemik lahan gambut, berikut juga keanekaragaman hayatinya akibat dari kerusakan ekosistem lahan gambut. Nah, itu kalau divaluasi sangat besar ya. Belum lagi potensi-potensi komoditas yang bisa digunakan untuk kemakmuran masyarakat yang hidup di dalamnya. Karena ekosistem hutan rawa gambut itu tidak kosong, tapi ada juga masyarakat yang hidup di dalamnya, seperti kita lihat di Sumatera, di Kalimantan, di Papua gitu. Nah, itu jadi penting bahwa kita bisa mencegah kerusakan-kerusakan tadi. Kalau kita tidak bisa mencegah, nah ini kita bicara dengan yang sudah terlanjur rusak kan, ekosistem lahan gambut yang sudah rusak. Rusak kenapa? Karena kekeringan tadi. Maka cara memperbaikinya yaitu dengan membasahi kembali lahan gambut yang sudah terlanjur kering tadi. Nah, pendekatan kita bisa macam-macam. Jadi kita bisa melakukan penutupan kanal-kanal drainase. Kanal-kanal drainase tadi disebut sebagai handil kalau di Kalimantan kan ya. Di Kalimantan Tengah tuh umumnya disebut handil. Jadi itu dibuat saluran-saluran pengeringan lahan gambut supaya air dari lahan gambut itu keluar dan menurunkan tinggi muka air tanahnya. Itu biasanya digunakan untuk memfasilitasi penanaman jenis tanaman-tanaman pertanian gitu kan. Nah, kanal-kanal drainase itu kita tutup. Kalau itu terlalu sulit, kita juga bisa melakukan penyekatan kanal. Jadi kanal-kanal itu kita sekat menggunakan sekat-sekat kanal, dan infrastrukturnya itu bisa yang dari jenis yang murah sampai yang mahal. Kalau jenis yang murah ya kita gunakan bahan gambut yang dipadatkan yang ada di wilayah sekitar kanal tersebut. Jadi kita yang penting bendung aja kan aliran kanal air dari kanal tersebut, sehingga menyetop atau mengurangi jumlah air yang keluar dari lahan gambut. Dan itu juga bisa membasahi kembali lahan gambut yang kering. Memang prosesnya tidak bisa langsung basah kembali, tapi butuh waktu bertahun-tahun. Jadi dia mungkin naik 3 cm, kemudian naik lagi 10 cm begitu sampai dia kembali basah. Dan ekosistem alami lahan gambut itu memang dalam setahun tidak selalu tergenang. Jadi mungkin 6 bulan dia tergenang, 6 bulan biasanya TMAT atau tinggi muka air tanah di lahan gambut itu ada di bawah permukaan. Tapi secara rata-rata biasanya dia dalam setahun itu tinggi muka air tanahnya berada dekat dengan permukaan lahannya. Jadi dia bisa kita bilang basah kembali. Basah, iya.
Nah, dengan cara membasahi kembali tersebut, itu dampaknya kita bisa mengurangi emisi gas rumah kaca akibat dekomposisi gambut. Nah, kemudian yang kedua, kita juga bisa mengurangi resiko terjadinya kebakaran. Kenapa bisa mengurangi resiko kebakaran? Karena bahan organik yang basah tentu tidak mudah terbakar, ya kan? Kalau kita lihat dari segitiga api ini, ya, segitiga jadi kan ada bahan bakarnya, yaitu bahan organik yang kering. Ya. Nah, kalau itu sudah kita basahi, berarti kita sudah memutus segitiga api tadi. Nah, kalau misalnya kondisi sekarang ini lahan gambut yang kering itu banyak sekali bahan bakar yang tersedia pada saat musim kemarau misalnya. Apalagi kalau ada sumber api yang bisa satu sumbernya dari orang yang melakukan pembukaan lahan misalnya, itu umum juga dilakukan. Nah, kalau zaman dulu pembukaan lahan itu menggunakan api mungkin masih dilakukan secara kearifan tradisional ya. Jadi dia tidak melakukan pembakaran pada saat musim kering. Jadi dia hanya membakar lahan secara terkontrol, ibaratnya gitu. Kalau sekarang mungkin kondisi lahan gambutnya sudah berubah karena lahan gambutnya sudah kering. Jadi kalau tradisi pembakar lahan untuk membuka lahan pertanian misalnya itu dilakukan, otomatis yang terjadi adalah kebakaran lahan gambut yang besar gitu. Iya, karena kondisinya sudah kering si material itu ya. Kondisi gambutnya sudah kering, sudah rusak. Pas angin besar gitu. Nah, itu lebih parah lagi yang terjadi Mas Bayu. Itu dia. Nah, kalau misalnya dua hal utama kekeringan dan kebakaran lahan gambut tadi sudah bisa kita cegah, mudah-mudahan vegetasi-vegetasi alami yang biasanya hidup di ekosistem lahan gambut bisa tumbuh kembali di situ. Ya, kita bisa percepat dengan melakukan penanaman di wilayah-wilayah yang sudah tidak ada vegetasinya. Itu untuk mempercepat. Tapi kalau kondisi lahan gambutnya sudah kita kembalikan ke kondisi rawa lahan gambut, otomatis mudah-mudahan vegetasi-vegetasi alami itu akan kembali tumbuh di situ. Itu namanya restorasi ekologis. Restorasi ekologis. Iya, jadi kita hilangkan faktor-faktor yang merusak ekosistem lahan gambut itu. Ya tadi, jadi kanal-kanal drainasenya kita hilangkan. Jadi kita timbun atau tidak ada pembukaan hutan lagi gitu. Ketika ada pembukaan itu ditutup dengan sekat kanal gitu, terus diintervensi dengan kegiatan penanaman kayak gitu. Betul. Cuma kegiatan penanaman ini kan kadang ada yang menanam bukan tanaman endemik di sekitar situ tuh. Bisa di lahan gambut tapi nanamnya juga tanaman buah-buahan karena untuk peningkatan ekonomi masyarakat gitu. Nah, itu udah sesuai belum ya? Itu rada bingung juga saya melihat itu tuh. Baik. Jadi kalau saya sendiri ya secara pribadi melihat bahwa pemilihan jenis tumbuhan yang mau ditanam di lahan gambut yang rusak itu memang sangat penting. Satu, dia harus sesuai supaya bisa tumbuh. Harus sesuai dengan kondisi rawa gambut gitu. Jadi jenis-jenis tumbuhan yang kita tanam harus yang sesuai, dan juga yang perlu diperhatikan jangan sampai yang kita tanam itu jenis-jenis yang invasif. Jenis yang invasif ini adalah jenis vegetasi yang kalau dia hidup berkembang gitu, dia bisa mendominasi wilayah tersebut sehingga vegetasi alami lahan gambut jadi hilang. Kalah dia ya. Iya, misalnya jenis akasia itu sangat invasif tuh. Kalau kita kembangkan, misalnya kita tanam di 1 hektar misalnya, itu dalam waktu singkat dia bisa menginvasi wilayah-wilayah lain di sekitarnya. Kita lihat banyak di Sumatera udah banyak sekali itu dari konsesi hutan akasia misalnya. Di sekitarnya itu mau kita yang kita lihat ya akasia juga, anak-anak akasia gitu. Itu jenis invasif dia. Makanya itu yang harus kita cegah ya, pengembangan jenis-jenis invasif. Kalau jenis buah-buahan yang dimanfaatkan masyarakat itu sangat positif sekali ya, selama dia sesuai untuk hidup di situ. Si lahan gambutnya seperti itu. Betul, Mas Bayu. Ya, karena ada beberapa ya mungkin proyek-proyek pemerintah yang melakukan kegiatan penanaman. Memang tujuannya bagus penanaman, tapi yang harus dilihat adalah lokasi penanamannya itu di mana, sesuai enggak dengan kondisi lahan gambutnya, atau ya kalau bisa mengembalikan dengan tanaman-tanaman awal sebelum hilang gitu tanamannya itu ya. Gitu. Baik. Nah, selain itu Mas, kita melihat
lahan gambut tadi udah intervensinya dengan sekat kanal, pembasahan kembali, walaupun beberapa sekat kanal juga ada yang seiring waktu gitu ya bisa juga rusak dengan kondisinya gitu. Tapi dengan itu kan kita melihat ada kegiatan untuk menahan air biar tidak terjadi kebakaran lagi gitu kan. Terus perbaikan dari sekat kanal juga pasti akan dilakukan kalau memang sekat kanal itu penting untuk menahan air. Nah, yang pengen saya tanya adalah bagaimana sih cara monitoring gitu kondisi air? Apakah misal masyarakat biasa itu melihat oke, di sana udah basah nih, berarti kita tidak perlu lagi melakukan penabatan atau pembuatan sekat kanal, atau misalnya di sisi pihak swasta atau NGO yang melakukan monitoring sekat kanal, apa yang harus dilakukan oleh mereka untuk melihat memonitoring kawasan gambut itu? Oke, menarik sekali Mas Bayu. Jadi pada saat kita melakukan kegiatan-kegiatan restorasi lahan gambut ya, memang sangat penting untuk kita lakukan istilahnya monitoring dan evaluasi. Jadi monitoring dan evaluasi ini gunanya nanti untuk melihat seberapa efektif dampak dari kegiatan restorasi yang kita lakukan. Nah, monitoring ini kita lakukan terhadap indikator yang kita gunakan sebagai penunjuk keberhasilan kegiatan restorasi kita. Misalnya tadi kita ingin membasahi kembali lahan gambut ya. Otomatis kegiatan pembasahan kembali lahan gambut yang tadinya kering, kita gunakan indikator tinggi muka air tanah. Itu bisa kita gunakan. Misalnya kita juga bisa gunakan indikator kelembaban tanahnya. Nah, yang umum kita lakukan adalah monitoring tinggi muka air tanah. Nah, itu bisa kita lakukan dengan beberapa metode pengukuran di lapangan. Tapi yang paling bagus adalah monitoring atau pengukuran yang dilakukan secara periodik dan dalam jangka waktu yang panjang. Sehingga kita bisa melihat proses transisi dari kondisi lahan gambut yang kering dan rusak hingga menjadi lebih baik. Dari TMAT yang rendah di bawah permukaan tanah secara secara jangka waktu yang lama gitu, kembali mendekati permukaan sehingga akhirnya dia kembali tergenang seperti kondisi ekosistem rawa gambut yang alami gitu. Berarti emang harus ada monitoring periodik gitu ya Mas ya? Untuk melihat ya berdasarkan intervensi yang kita lakukan juga kan. Melihat perlu adanya monitoring dan evaluasi di setiap kegiatan intervensi di lahan gambut gitu. Kita tahu kejadian kebakaran di 2015, kemudian tahun selanjutnya ada BRG dengan kegiatan-kegiatan di beberapa desa gitu, restorasi gitu ya. Terus sejauh mana pemerintah mengintervensi kegiatan yang di mana gambut kita sudah terbakar, terus akan meminimalisir kerusakannya gitu. Saya pengen mengetahui sih sejauh mana pemerintah itu melakukan monitoring evaluasi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan gitu. Baik, ya jadi pertama yang terkait dengan kegiatan monitoring, satu dari aspek perencanaannya dulu. Jadi kalau saya lihat sih pemerintah melalui Kementerian Kehutanan ya dan Lingkungan Hidup terutama kalau sebelum ini ya, sebelum yang sekarang itu melakukan pembuatan rencana pengelolaan dan perlindungan ekosistem gambut. Di tingkat nasional itu sudah ada payung hukumnya dan juga pembuatan rencananya. Dalam RPPEG yang disebut RPPEG tingkat nasional itu dibuat rencana kegiatan di level provinsi dan juga antar provinsi untuk semua ekosistem gambut yang ada di Indonesia. Apa saja kegiatan yang direncanakan untuk dilakukan di situ termasuk adalah kegiatan intervensi restorasi gambut yang di wilayah-wilayah yang sudah rusak ya, dan juga untuk perlindungan ekosistem gambut yang masih baik kondisinya. Jadi di tingkat nasional sudah ada perencanaan seperti itu. Untuk kegiatan-kegiatannya memang dilakukan di level kabupaten ya, untuk kegiatan pelaksanaan rencana tersebut. Hanya memang rencana di level kabupaten dan provinsi itu masih dikembangkan hingga saat ini. Belum selesai menyeluruh di seluruh ekosistem gambut yang ada di Indonesia. Untuk kegiatan monitoringnya,
upaya yang sudah dilakukan pemerintah yang saya tahu itu memang terutama dilakukan di konsesi-konsesi yang berada di atas ekosistem lahan gambut, terutama dari aspek tinggi muka air tanahnya. Itu sudah harus dilakukan kegiatan monitoring dari waktu ke waktu untuk melihat bagaimana kegiatan-kegiatan perbaikan atau restorasi yang dilakukan di konsesi tersebut berjalan dan berdampak gitu. Hanya PR-nya kalau menurut saya itu adalah di wilayah yang di luar konsesi. Jadi kegiatan BRG dulu ya, itu kan dilakukan di luar kawasan hutan. Nah, pemerintah daerah khususnya itu memang masih kekurangan sumber daya untuk melakukan monitoring dari hasil kegiatan BRGM tadi. Dan itu juga menjadi PR dan sebenarnya perlu dicarikan sumber daya untuk pembiayaan kegiatan baik monitoring maupun juga intervensi kegiatan restorasinya. Karena kegiatan yang dilakukan BRGM itu sebenarnya masih harus terus dilanjutkan karena kan belum semua ya terdampak dari kegiatan restorasi gambut yang ada. Jadi itu masih harus terus dilanjutkan dan juga lebih penting lagi dimonitor dampaknya, apakah sudah efektif dan seberapa jauh capaian restorasi dari ekosistem gambut yang rusak. Itu yang saya tahu. Kopen melihat dampak dari kegiatan BRG gitu ya, itu seperti apa Mas? Yang kita tahu misalnya kita pembuatan sekat nih. Minimal kita harus tahu seberapa luas atau cakupan dari intervensi tersebut, berapa hektar kayak gitu-gitu. Itu ada nilai atau dari TMAT itu sendiri gitu. Kalau kita misalnya memasang atau mengukur TMAT itu bisa terlihat dari situ. Nah, jadi memang kalau untuk kegiatan restorasi gambut, Mas Bayu ya, itu yang dikembangkan oleh BRGM maupun oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup itu didasarkan pada kegiatan restorasi berbasis KHG atau Kesatuan Hidrologis Gambut gitu. Jadi memang tidak bisa dibuat terpisah atau tersekat-sekat gitu. Karena hidrologi gambut ini merupakan satu kesatuan yang saling terkait antara wilayah hulu dan hilir gitu. Artinya kalau di ekosistem gambut biasanya disebut puncak kubah dan juga kaki kubah. Jadi bagaimana aliran air mulai dari daerah resapan di ekosistem gambut itu pada saat untuk wilayah-wilayah ekosistem gambut yang hanya dipengaruhi oleh curah hujan ya, tata airnya itu perlu dilihat dan ditinjau bagaimana aliran air mulai dari wilayah resapan sampai wilayah keluarnya air dari ekosistem gambut. Nah, pada saat kita melakukan restorasi, hal itu perlu ditinjau secara menyeluruh. Jadi lintas tadi yang saya sebut misalnya lintas kabupaten atau lintas provinsi gitu kan. Jadi ekosistem gambut itu kadang memang lintas wilayah administrasi. Kalau itu sudah dilakukan dalam suatu kesatuan hidrologis gambut untuk kegiatan restorasinya, itu bisa kita monitor bagaimana dampak dari intervensi yang dilakukan. Nah, tadi terkait dengan pertanyaan Mas Bayu untuk pengukuran TMAT, misalnya monitoring TMAT, itu perlu dilakukan bagaimana apabila kita sudah membangun intervensi sekat kanal, misalnya di beberapa titik dalam satu KHG atau dalam satu kesatuan hidrologis gambut, kita perlu pantau perubahan tinggi muka air tanahnya dari waktu ke waktu di baik itu di dekat lokasi-lokasi yang kita pasang sekat kanal maupun di wilayah yang jauh, sehingga kita bisa tahu seberapa besar sih dampak dari pembasahan akibat adanya intervensi sekat kanal tadi. Jadi di dua titik, yang dekat dengan sekat kanal dan yang jauh dari sekat kanal itu yang harus di... Ya, sebenarnya banyak titik. Kalau untuk monitoring itu kan yang kita lihat dampak wilayah pembasahan. Jadi minimal ada yang mewakili wilayah yang dekat dengan sekat kanal dan ada juga titik-titik yang mewakili wilayah yang jauh dari sekat kanal. Nah, kalau secara konsepnya, dampak dari sekat kanal tersebut itu akan menjangkau wilayah-wilayah yang memiliki gradien elevasi maksimal yang bisa dipengaruhi oleh peningkatan tinggi muka air di wilayah sekitar sekat kanal.
Misalnya ini lebih teknis ya. Jadi teman-teman pada saat kita men-set up atau membangun SCADA kanal, kita coba melihat seberapa jauh nanti kita rencanakan dampak dari peningkatan TMAT dari pembangunan SCADA kanal tersebut. Jadi kita sudah bisa rencanakan tuh dengan model hidrologi namanya. Model hidrologi. Jadi kita perlu pada saat kita mau membangun SCADA kanal, jangan hanya membangun SCADA kanal tanpa perencanaan yang baik terkait dengan dampak yang diharapkan. Tapi kita buat model hidrologinya, kemudian kita set berapa jauh dampak pembasahannya, baru kita pasang atau bangun SCADA kanalnya. Dari situ, pada saat kita melakukan monitoring TMAT dari waktu ke waktu, kita bisa tahu, kita bisa kalibrasi model hidrologinya, seberapa besar sih efektivitas dari pembangunan SCADA kanal dalam meningkatkan TMAT di wilayah intervensi atau restorasi kita. Berarti di model hidrologi itu mengetahui di mana sih titik yang sesuai untuk pemasangan SCADA kanal gitu ya? Termasuk di dalamnya. Gitu ya? Ya, jadi waktu sebelum kita melakukan pembangunan SCADA kanal ataupun intervensi-intervensi untuk restorasi gambut, sebaiknya kita melakukan analisis model hidrologi dulu. Supaya kita tahu itu di mana sih letak posisi SCADA kanal yang efektif untuk meningkatkan TMAT. Dengan wilayah area pembasahan sekian luas gitu. Jadi berapa jumlahnya itu juga bisa direncanakan gitu. Nanti setelah kita monitor beberapa waktu setelah pemasangan SCADA kanal, kita monitor, kita tahu oh ini masih kurang efektif misalnya. Kita bisa perbaiki lagi perencanaan tadi, kita evaluasi, kemudian kita tambah misalnya SCADA kanal yang kurang misalnya untuk memperluas dampak pembasahan, itu bisa kita lakukan dari waktu ke waktu. Basisnya dari model hidrologi itu ya? Iya. Nah, model hidrologi ini ada di dokumen RPPEG itu nggak ya? Maksudnya bagian dari situ ya? Itu sebenarnya kalau setahu saya sih di RPPEG itu adalah rencana besar. Secara makro kegiatannya seperti apa. Tapi pada implementasinya itu seharusnya dilakukan di level pada saat pelaksanaan kegiatan-kegiatan intervensi restorasi gitu. Nah, kita melihat misalnya kegiatan intervensi pasti akan melibatkan masyarakat juga di sekitar situ. Sebenarnya yang beberapa kegiatan yang dilakukan pemerintah juga penentuan titik gitu Mas, kayak SCADA kanal dan lain-lain itu tanpa persetujuan masyarakat. Ada beberapa yang disetujui, ada yang enggak. Nah, ini yang kami temukan juga ya. Kami temukan juga di lapangan. Kami tidak tahu Pak, ternyata lokasinya sudah ditentukan dari pusat, misal seperti itu. Nah, berarti pusat juga sudah melakukan kajian tersebut mungkin ya Mas, untuk penentuan titik-titik tersebut. Hanya mungkin belum tersosialisasikan dengan baik ke masyarakat. Jadi si peran masyarakat ini apakah hanya sekedar membuat saja sebagai tenaga kerjanya atau memang harus dilibatkan juga untuk mengetahui, ya minimal mengetahui oh ternyata gambut ini seperti ini, pembuatan SCADA ini fungsinya seperti ini, kayak gitu. Baik. Ya, berdasarkan pengalaman yang saya alami juga dari beberapa kegiatan restorasi, baik itu dengan pemerintah maupun dengan lembaga swadaya masyarakat gitu ya, atau lembaga penelitian. Salah satu aspek penting dari keberhasilan kegiatan restorasi dan dalam jangka panjang ya, itu memang adalah pelibatan masyarakat dari awal perencanaan. Jadi apabila kita melakukan kegiatan restorasi di awal, selain kita melakukan perencanaan teknis, pada saat kita mau melakukan kegiatan restorasi itu, kita perlu melakukan perencanaan bersama dengan masyarakat setempat. Ya, jadi mereka memahami sebenarnya apa yang akan kita lakukan, tujuannya apa dan manfaatnya apa buat mereka, gitu kan? Dan hal ini biasanya ada dalam proses padiatapa. Jadi padiatapa ini pemberian informasi awal ya, agar masyarakat itu terinformasikan terkait dengan kegiatan rencana restorasi dan juga bisa menerima dengan lega gitu kegiatan tersebut dan mau berpartisipasi bahkan di situ. Jadi ini bukan hanya masalah persetujuan lah ya, persetujuan dari masyarakat itu bahwa akan dilakukan kegiatan restorasi di wilayah hidup masyarakat setempat. Itu penting banget sih. Baik Mas, baik kawan SHK, ini
sangat menarik ya. Jadi kita melihat bahwa pengolahan gambut itu tidak hanya hal yang kecil gitu. Ini luas terkait masyarakatnya, lingkungannya, bahkan bisa berdampak ke negara lain kalau memang terjadi kebakaran gitu ya. Betul. Mas Imam, terima kasih sekali atas kehadirannya di podcast Kawan SHK ini. Semoga kita nanti bisa berjumpa kembali, kita bisa membahas karbon dan lain-lain gitu ya. Kawan SHK, terima kasih sudah setia mendengar podcast SHK kali ini. Kawan SHK menjaga hutan, menghidupi masa depan lebih baik. Sampai berjumpa di kegiatan podcast SHK selanjutnya bersama narasumber yang menarik. Terima kasih Mas Imam. Terima kasih. Terima kasih.